Janji pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Ribuan masyarakat miskin masih berjuang untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Rumah sakit yang penuh, puskesmas yang kekurangan tenaga medis, hingga harga obat yang melambung tinggi menjadi tantangan bagi mereka yang tidak mampu. Lantas bagaimana kondisi mereka untuk menghadapi situasi ini? Tim kami telah berada di lokasi langsung untuk menggali lebih dalam. Kita langsung terhubung dengan Diana Duwaitana. Silakan Diana. Baik, terima kasih Syakira. Saat ini saya sudah berada di daerah yang mana layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Banyak warga yang terpaksa menunda pengobatan karena biaya yang mahal dan fasilitas yang kurang memadai. Salah satunya adalah Ibu Desti, seorang warga yang mengusahakan kesehatan anaknya. Selamat siang Ibu Desti. Selamat siang. Bisakah Anda ceritakan kesulitan Anda saat ini? Anak saya ada beberapa kali sakit, tapi kami nggak bisa bawanya ke rumah sakit karena biaya rumah sakit yang mahal. Setelah kita bawa ke puskesmas, tapi di puskesmas juga kita diminta buat beli obat aja di apotek. Sedangkan obat di apotek sekarang ini cukup mahal. Jadi kita hanya bisa berharap anak kita cepat segera sembuh. Baik, terima kasih Ibu Desti. Ternyata kondisi ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua keluarga saja, melainkan semua warga mengalami kesulitan yang sama. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan berbicara dengan Dr. Reva, salah satu dokter yang bertugas di puskesmas. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Anda tentang kondisi saat ini? Kami memang sering kesulitan dalam memberikan pelayanan maksimal. Setiap hari pasien terus meningkat, namun tenaga medis kami sangat terbatas. Kadang-kadang dalam satu hari saya harus menangani lebih dari 50 pasien itu sendiri. Selain itu, stok obat kami sangat terbatas, sehingga banyak pasien yang tidak mendapatkan obat. Kami sudah mengajukan ke Dinas Kesehatan, namun hingga kini belum ada solusi nyata. Baik, terima kasih Dr. Eva. Jelas bahwa ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi, melainkan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang ada. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbicara dengan pakar kesehatan masyarakat, Bapak Aldo Maseta. Selamat siang, Bapak Aldo. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Anda tentang kondisi saat ini? Ya, situasi saat ini sudah sangat mencerminkan bagaimana buruknya layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Memang pemerintah sudah ada program tentang kesehatan bagi rakyat miskin, tetapi itu tidak didukung oleh adanya pelaksanaan yang baik, seperti kurangnya tenaga medis di daerah-daerah. Seperti contohnya di Waikanan, itu hanya ada 3 puskesmas yang ada di Waikanan. Lalu, apakah langkah yang harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik? Yang pertama, kita harus berbenah diri terlebih dahulu. Bagaimana kita memperbaiki sistem operasional di kesehatan di Indonesia. Yang seperti kita tahu, sistem kesehatan di Indonesia itu, jika kita tidak mempunyai uang, kita tidak akan bisa berobat. Dan itu yang harus kita benahi terlebih dahulu. Yang kedua adalah tenaga medis yang sangat kurang. Itu bisa kita atasi oleh pembukaan lapangan pekerjaan medis yang banyak. Setelah itu yang ketiga dan yang terakhir, kita menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Aldo atas analisis dan juga wawasannya. Jelas bahwa kesehatan yang layak bukan hanya sekedar janji, melainkan harus diwujudkan secara nyata. Tanpa akses kesehatan yang layak, masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan dan kesenjangan sosial akan semakin melebar. Itu saja informasi yang sudah saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan ke Syafira. Baik, terima kasih Diana. Pemirsa, kesehatan adalah hak dasar yang harusnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Kita berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Saya, Syafira Salsabila, beserta seluruh tim berita SKS mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya.
teman kita. Saya Diana Cynthia. Saya Revana Maria. Saya Syafira Sabila. Di sini kami akan membacakan pesan moral dari berita yang telah kami bawakan. Nah, dimulai dari Desi. Pesan moral yang pertama yaitu kesehatan adalah hak dan hak setiap warga. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Yang kedua akan dibacakan oleh Aldo. Baik, kepedulian terhadap sesama sangatlah penting. Masyarakat yang mampu sebaiknya membantu mereka yang kurang beruntung. Baik melalui moral, sosial maupun ekonomi. Baik, pesan moral yang ketiga akan dibacakan oleh Diana. Pemerintah harus bertanggung jawab dan adil. Negara harus memastikan distribusi perangkat medis, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan yang merata, sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. Selain menuntut hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan agar mengurangi beban tentang kesehatan. Yang kelima akan dibacakan oleh Syafira. Yang terakhir, kolaborasi antara semua pihak dilakukan. Penyelesaian masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh pihak. Pemerintah, medis, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi agar layanan kesehatan yang terbaik dapat diakses oleh semua orang. Baik, itu tadi adalah pesan moral dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.